Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para habaib yang saya cintai, alim ulama yang saya muliakan, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, pemirsa TV One yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Allah menciptakan kita mati dan hidup dalam keadaan diuji. Dan tidak ada istilah dunia nikmat. Kalau seorang mukmin menjauhkan diri daripada majlis ilmu, daripada memakmurkan rumah Allah, daripada memegang kitabullah, daripada menjadi orang yang bermulia akhlak, menjaga perintah Allah dan perintah Rasulnya, mana ada nikmat. Yang namanya surga Allah di dunia. Barang siapa yang ingin masuk surga Allah di akhirat, nikmatilah surga Allah di dunia. Apa itu surga Allah di dunia? Majlis ilmu, majlis zikir, masjid-masjid, bersilaturrahim, menjaga kebaikan dan amanah. Baru kita bisa menikmati kehidupan kita. Tidak ada dunia tanpa ujian. Kalau anda ingin menempati satu tempat tanpa diuji, itu namanya surga, bukan di dunia. Bahkan tanda semakin tinggi iman seorang, ingat, akan semakin tinggi ujiannya. La yazalul bala'u bil mu'min, yubtalal mu'min bihasabi dinih, diriwayah bihasabi imanih. فإن كان في دينه صلابة شد عليه وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه. Bala dan ujian itu terus menerus akan kita hadapi. Semakin kuat iman kita, semakin tinggi ujian kita. Itu tanda iman. Salah satu bukti semakin tinggi iman kita akan menjadi berat ujian kita. Setinggi-tinggi iman adalah iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seberat-berat ujian adalah ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Berarti kalau kita diuji, sudah diuji duluan yang tercinta oleh Allah, yang tersayang oleh Allah, yang termulia di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Dan sebab ada ujian, pasti di belakangnya berlaku dosa maksiat. Alhamdulillah masih menjadi sebatas ujian, bukan menjadi semacam azab atau hukuman. Karena secara adil, orang yang salah wajib dihukum. Tapi karena Allah masih sayang kepada umat Nabi Muhammad,
Allah menguji tapi tambah dihukum supaya lewat ujian umat Islam bisa segera sadar, taubat dan kembali berbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita yang kita hadapi Bapak Ibu sebabnya satu, ingat, urusan kita sama Allah belum beres. Akhlak kita sama Allah belum sempurna. Oleh karena itu kita hadapi bermacam ujian. Kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah, Anda harus menjadikan hamba mulia di sisi Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita dan rahasia daripada ujian. Insya-Allah kita akan jelaskan sesaat. ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kerusakan, musibah dan bencana alam sudah nyata. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara lain lebih parah. Itu kata Allah, bencana yang terjadi itu sebab perbuatan manusia. Jangan salahin takdir. Kalau kita mau bicara soal takdir, seharusnya kita berterima kasih kepada Allah karena Allah mentakdirkan kita orang Islam. Kita dilahirkan atas agama Islam. Jadi yang semestinya jangan kita hanya ingat takdir yang buruk, tapi kita juga selalu ingat takdir yang baik. Padahal kalau kita bandingkan takdir yang baik sama yang buruk, jauh lebih banyak takdir yang Allah berikan baik bagi kita. Bahkan yang buruk yang kita fikirkan dalam pandangan mata kita itu takdir buruk atau ujian, ternyata yang buruk pun di dalamnya ada banyak kebaikan. Apa kebaikan takdir buruknya? Takdir yang buruk kebaikannya kalau kita hadapi dengan sabar, Allah ampuni dosa kita. Kalau kita hadapi dengan sabar, Allah naikkan darajat kita. Dan alhamdulillah takdir yang kita hadapi tidak separah takdir orang lain. Saat terjadi banjir di Somalia, yang korban lebih dari 300.000. Kehabisan kambingnya itu lebih dari 1 juta ekor kambing. Berarti kita belum diuji. Rasul kita yang namanya sebaik-baik manusia yang kita sama-sama cintai, yang paling berat ujiannya. Ketika Rasulullah sakit, kata Abu Musa al-Ash'ari, sakitnya Rasul 2 kali lipat sakitnya daripada orang biasa. Tapi tidak pernah tinggalin salat berjamaah di masjid. Kita sakit gigi sudah tidak mau ke masjid. Saya senang sebagai penceramah, diundang kemana-mana menghadiri acara maulid yang begitu besar. Bahkan bisa ribuan jamaah hadir. Tapi saya yakin Rasulullah jauh lebih senang kalau umat Islam salat subuh bisa seramai acara maulid. Berarti jamaah sekalian, persoalan yang kita hadapi adalah sebab perbuatan tangan kita. Justru Allah memperbaiki bumi dan mencocokkan untuk kehidupan kita. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi yang telah diperbaiki oleh Allah. Berarti Allah sudah berikan yang terbaik, tapi manusia tidak pernah merasa bisa bersyukur dengan apa adanya. Padahal Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Kenapa bisa seorang saleh bersyukur bukan terhadap nikmat, tapi dia bisa mensyukuri ujian yang diberikan oleh Allah? Sebabnya apa? Karena 3 hal.
Yang pertama, karena dia melihat ujian ini belum separah ujian orang lain. Yang kedua, karena dia lihat inti daripada ujian itu, Allah menghapus dosa kita yang begitu banyak. Yang ketiga, Allah naikkan darajat kita. Bahkan kata ulama, ada satu darajat di dalam surga tidak akan bisa mendapatkan darajat itu dari salat malam, atau salat di masjid, atau belajar ilmu, atau amalan-amalan salih yang begitu banyak. Tapi kapan bisa kita mendapatkan darajat itu? Kalau kita diuji dan menghadapi ujian dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan Allah bagi orang bersabar tanpa hitung-hitungan. Tidak ada batas. Tapi siapa yang berkenan menjadi hamba yang bersabar? Karena kita tidak terbiasa mensyukuri yang sudah ada. Bahkan kita sudah keburu meminta kepada Allah yang belum ada, padahal yang sudah ada belum kita lunas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri yang sudah ada, akan terjamin yang belum ada jadi ada. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Mana manusia yang senang terhadap keadaannya? Yang sehat stres, yang sakit apa lagi? Yang kaya stres, yang miskin apa lagi? Yang pejabat stres, yang biasa apa lagi? Barai kiai kita stres, muridnya apa lagi? Siapa yang menerima keadaannya? Kita manusia tidak pernah bersyukur dengan apa adanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan 3 hal. Kalau seorang manusia hamba Allah memiliki 3 hal, dia jadi kaya raya, memiliki dunia dan segala isinya. Apa itu? Yang pertama, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Bangun pagi hari sehat. Bapak ibu sehat enggak? Alhamdulillah. Harta kita mampu membeli obat yang termahal. Harta kita mampu membawa kita dirawat di rumah sakit yang termewah. Tapi harta kita tidak akan bisa membeli nikmat sehat. Harta kita bisa membeli rumah yang bagus. Bahkan bisa membeli tempat tidur yang paling enak. Tapi belum bisa membelikan nikmatnya dan nyamannya tidur. Berarti harta itu ternyata tidak berguna. Tidak berguna untuk kehidupan kita. Tapi berguna bagi siapa? Bagi hamba Allah yang menjadikan nikmat maupun ujian jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan orang salih bisa nyesal dan sedih menangis. Kenapa saya lama tidak diuji? Malah kita terbalik. Kenapa kita diuji? Orang salih mengharapkan ujian. Kenapa mereka mengharapkan ujian? Bukan karena ujiannya, tapi mereka mengharapkan ujian karena mereka tahu di belakang ujian itu akan mendapatkan banyak keberkahan. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau Allah mentakdirkan dengan hikmahnya membukakan satu pintu di hadapan kita, tapi karena rahmahnya akan bukakan puluhan pintu yang bermanfaat bagi kita. Shaitanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah yang kita hadapi itu pasti sebab perbuatan tangan kita. Tapi di sisi lain Allah memaafkan yang cukup banyak. Sekiranya kalau Allah tidak memaafkan kesalahan kita, artinya setiap orang salah wajib dihukum, itu namanya sistem adil. Berarti kalau Allah menjalankan sistem adilnya,
pasti akan dihukum orang yang salah. Tapi bayangkan jamaah sekalian dan simpan ayat ini. Surah 35 ayat 45, saya mohon disimpan, dihafal, dibelajari, kalau bisa dihayati. Karena ayat ini menerangkan kalau sekiranya Allah menghukumkan manusia setiap salah karena adil Allah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إن الله كان بعباده بصيرا. Sekiranya Allah menghukumkan manusia setiap kesalahannya, tub langsung dihukum Allah. Setiap ketiduran salat subuh, tub dihukum Allah. Setiap lewati batas aturan Allah, tub dihukum Allah. Setiap kita melanggar aturan agama, tub dihukum Allah. Tak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Tapi Allah masih memberikan kesempatan, masih membukakan kita pintu taubat, masih diberikan ujian yang ringan supaya kita sadar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti terhadap salah kita bukan sistem adil Allah yang berjalan, tapi yang berlaku adalah sistem kasih sayangnya Allah. Allah masih sayang sama kita karena Allah memaafkan banyak kesalahan kita, tapi tetap manusia belum ingat, manusia belum sadar. Salah satu yang kita menjadi peladangan hidup kita, contoh baik, masjid ini kan namanya uswatun hasanah. Siapa uswah kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita melihat ujian Rasul, tak ada tersisa anaknya laki-laki maupun perempuan, semua meninggal saat Rasul masih hidup. Hanya yang tersisa Siti Fatimah, meninggalnya Siti Fatimah sesudah wafatnya Rasul 6 bulan. Berarti rata-rata anak Rasul laki maupun perempuan sudah wafat. Ini kan ujian, kehabisan keluarganya. Ujian meninggal orang tuanya, bapaknya maupun ibunya, meninggal pamannya dan kakeknya. Di saat yang Rasulullah di posisi diuji, dihina, diusir, dicaci maki oleh kuffar Quraisy. Sangat Rasulullah mengharapkan bantuan kakeknya dan pamannya, tapi mereka dua-duanya telah meninggal dunia. Siapa saja yang bisa menolong Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali diancam, berapa kali dihina, berapa kali ingin diusir, bahkan diancam dibunuh, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milih bersabar. Sudah melihat dengan mata sendiri bagaimana disiksa sahabatnya oleh kuffar Quraisy. Sahabat datang, ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa supaya Allah habiskan kuffar Quraisy ini dan Makkah bisa menjadi kota Islami. Apa kata Rasulullah? Aku milih sabar. Aku milih sabar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sudah difardukan Isra Mi'raj, difardukan salat, Rasul datang melaksanakan salat di hadapan Ka'bah 2 rakaat. Apa yang terjadi saat Rasulullah di posisi sujud? Datang kuffar Quraisy membuang sampah kotoran dari unta di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apakah anda pernah saat lagi sujud ada orang buang kotoran di kepala kita? Berarti kita belum diuji. Apakah kita kehabisan keluarga saat menghadapi musibah? Berarti kita belum diuji. Saya senang waktu saya silaturahim kepada seorang ibu yang sudah usia.
sakit parah, tidak bisa bergerak, dirawat di rumah sakit, syukur-syukur masih bisa berbicara. Saya sampaikan silaturahim dan mendoakan, dan saya bertanya, ibu, bagaimana keadaannya bu? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Tapi yang menarik perhatian saya, ucapannya Alhamdulillah menyentuh hati saya. Saya bertanya kembali, ibu, Alhamdulillah atas apa? Sakitnya parah, sudah lama dirawat di rumah sakit, bahkan anaknya tidak ada yang keliling dia untuk membantu dan melayani. Apa jawabannya dia? Alhamdulillah, masih punya lidah, bisa berzikir kepada Allah, dan masih sadar. Otak saya masih hidup dan sadar. Saya ingat waktu salat, dan saya ingat waktu baca Al-Quran. Subhanallah. Berarti anda bisa berlangkah-langkah ke majlis ta'lim. Alhamdulillah, nikmat besar. Kita belum diuji. Anda masih bisa bernafas sehari-hari, belum diuji. Kita sudah bangun pagi hari dalam keadaan sihat walafiat, dan masih bertahan Islam iman. Kita belum diuji. Lihat ujiannya Rasulullah, baru kita akan mampu menjadi hamba yang bersabar. Mukmin yang kuat jauh lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Ketika ditimpa musibah, kita segera mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Dunia ini bukan tempat kesenangan kita. Hari ini senang, pasti besok susah. Hari ini sehat, pasti bakal sakit. Hari ini nikmat, pasti bakal menghadapi ujian. Dunia bukan surga. Itu yang wajib kita yakini. Ada seorang membawa saya jalan-jalan. Kita lewati daerah Menteng. Beliau berkata, indahnya rumah orang Menteng. Mewah-mewah dan bagus. Bahkan bebas banjir. Langsung beliau berkata, mana bagian saya waktu Allah membagi untuk mereka ini? Disitulah saya marah dan memberikan komentar saya. Kamu sekarang berkata, mana bagian dan nasibku saat Allah membagi jadikan orang Menteng seperti ini, tapi kamu tidak dapat? Saya akan tunjukkan bagian Allah yang lain. Saya ajak beliau masuk rumah sakit, melihat sebagaimana parahnya anak-anak kecil yang baru dilahirkan. Dia masih antara hidup dan mati. Bagaimana perasaan orang tuanya? Kita melihat seorang ibu yang sudah tua,
mengharapkan husnul khatimah, diuji dengan kebakaran, terhanus kulitnya, bahkan keluarganya sudah tidak kuat untuk merawat dan melayaninya, bisa bertahan sekian lama di rumah sakit. Belum lagi rumah sakit jiwa, belum lagi ujian-ujian yang lain. Begitu saya membawa beliau melihat kondisi tenggataan hamba-hamba Allah, saya bertanya sama dia, mana bagian Allah untukmu di situ? Kenapa kita hanya melihat yang enak-enak saja, tapi yang kita lihat orang lebih parah dan lebih susah? Padahal kita tahu dan yakini hikmah saat kita diuji supaya doa kita jadi ikhlas. Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan adanya para habaib, para kiai-kiai yang mendoakan kita, bapak-bapak yang suka salat malam di tengah malam, ibu-ibu yang suka beristighfar sebelum masuk salat subuh, anak-anak kita yang masih suka ngaji Al-Quran, pasti musibah akan jauh lebih parah. Alhamdulillah, masih yang kita hadapi hanya banjir air, bukan banjir penyakit yang merubah warna kulit kita. Bukan diserangi sama musuh sampai terjadi ratah dan hancur bangunan rumah kita sebagaimana terjadi dengan keluarga saudara kita di Suriah. Seorang ibu di Palestina setiap menyediakan sarapan untuk anaknya menangis duluan. Kenapa? Karena dia punya perasaan bisa anak yang keluar ke sekolah bisa jadi salah satu kurban, belum tentu siang hari anaknya bisa pulang karena tiba-tiba diserangi Israel. Bagaimana perasaan mereka yang puluhan tahun seperti ini? Kita belum diuji. Bahkan manfaat banjir yang terjadi di Indonesia, kita bisa doa dan ikhlas. Saat kita lagi senang, bagaimana doa kita? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi pas lagi susah, ya Allah. Beneran doanya dari dalam hatinya. Karena kita sudah tahu mau kemana lagi. Ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain-Mu, ya Allah. Saya lagi menghadapi musibah, ya Allah. Bahkan bisa nangis beneran. Saat kita lagi senang berdoa, pura-pura nangis. Nangisnya palsu. Tapi kalau lagi susah, nangisnya luar biasa. Ternyata nangisnya titisan air mata karena kita ikhlas, akan Allah haramkan masuk neraka. Ternyata nangisnya berharga. Titisan air mata berharga di sisi Allah. Tapi kapan bisa titisan mata itu ikhlas? Kalau kita lagi nikmat dan senang. Sebab ada musibah banjir, alhamdulillah terwujud bersamaan. Barangkali saudara kita yang kena musibah banjir, sebelum ada musibah, tidak ada yang perhatiin mereka. Tidak ada yang bisa rawat mereka. Tidak ada yang bisa bagi rezeki buat mereka. Tapi begitu karena musibah, kita sama-sama berduli. Kita sama-sama bagi. Kita sama-sama memperhatikan. Kita sama-sama kasih sayang. Walaupun kita tidak mampu membantu dengan biaya, dengan hal-hal yang kita tidak mampu, tapi alhamdulillah masih kita bisa mendoakan mereka. Ini apa yang terjadi? Ternyata musibah banyak manfaatnya. Terwujud bersamaan kita, saling cinta, saling isi. Ya Allah, benar-benar Engkau maha adil. Ya Allah, benar-benar Engkau maha kasih sayang. Bisa memberikan kepada kami musibah, tapi musibah yang bisa membuat kita bersatu. Musibah yang membuat kita saling memaafkan. Musibah yang membuat kita sadar dan taubat. Musibah yang membuat kita bisa kembali kepadamu, beribadah kepada-Mu dengan benar dan berdoa dengan ikhlas. Saya usulkan untuk orang yang menghadapi musibah, baca satu surah dan silahkan diulangi berkali-kali. Belajari artinya, karena surah ini akan membukakan seratusan pintu kemudahan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر. Subhanallah, setiap kesusahan Allah berikan dua jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini jadi amalan buat orang yang menghadapi musibah. Baca sekali lagi surat Alam Nashrah ini, tapi dalam perasaan beda. Menhayati artinya bisa mendalamkan, menebaskan dalam hati kita supaya kita tahu fa inna ma'al usri yusra, dan sungguh inna ma'al usri yusra.